Nama saya Suparno, warga Kota Pasuruan. Program apa yang Bapak akan laksanakan apabila Bapak menjadi wali kota dan wakil wali kota masalah pertanian wilayah Kota Pasuruan agar semakin maju sehingga petani Kota Pasuruan sukses. Untuk wilayah perkotaan ini juga tidak lepas kalau kita bicara Kota Pasuruan adalah ada sektor pertanian. Walaupun kalau kita lihat hari demi hari lahan pertanian juga mengalami penurunan karena ada penataan kata RT RW kita juga draftnya belum selesai sampai saat ini sehingga kadang ada mereka tereduksi oleh wilayah pemukiman. Dan kita tahu bahwa sektor perkotaan dalam konteks pertanian tentu berbeda dengan sektor pedesaan. Sehingga kita punya program bagaimana misalnya penguatan pertanian dalam sektor urban farming. Bagaimana menghidupkan pertanian di sektor ini yang bisa menambah pendapatan petani, tapi tentu ini dengan penguatan kapasitas petani. Yang pertama adalah bagaimana lahan yang semakin sempit ini mampu tetap dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga ada studi kelayakan bagaimana sektor pertanian ke depan itu adalah membaca peluang-peluang pasar tanpa meninggalkan potensi-potensi lokal yang ada. Ini bisa kita lihat bagaimana misalnya pengembangan kawasan yang pertanian pada sektor misalnya urban farming ini bisa dengan tanaman hidroponik dan sebagainya. Karena lahan-lahan yang ada ini tentu yang semakin minim ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya kira ada dua ya, ada petani konvensional, ada petani yang mungkin sudah menyesuaikan dengan teknologi terbaru. Petani konvensional memang tergantung sama luasan lahan. Yang kedua tergantung pupuk subsidi. Yang ketiga juga tergantung harganya pada saat dia panen jatuh biasanya. Nah disitulah saya kira kita perlu ya untuk menghadirkan BUMD pangan di Kota Pasuruan untuk menjaga harga itu. Tapi yang lebih penting sebenarnya kita ingin ajak petani-petani yang muda bertransformasi untuk bergelut di dunia urban farming. Itu yang sebenarnya cukup menarik. Habis, silakan Paslon nomor 2 untuk menanggapi. Ya, terima kasih Paslon nomor 1. Yang tadi mungkin agak dilupakan bahwa kita tinggal di kawasan perkotaan. Kota Pasuruan, lahan pertaniannya juga terbatas. Di samping itu di Kota Pasuruan kita punya LP2B, lahan pertanian berkelanjutan, di mana tidak boleh ada perubahan lahan pertanian di tata ruang tata kotanya. Kita memaksimalkan lahan pertanian itu adalah dengan cara hidroponik. Bagaimana kita mengembangkan satu sama lain, saling bekerja sama antar petani. Dengan pertanian yang berkelanjutan ini harapannya apa yang kita cita-citakan saling memberikan support kepada petani tetap mengenyangkan hidroponik bisa memberikan hasil yang maksimal ke depannya. Pengembangan teknologi pertanian hidroponik dan yang lain-lain adalah satu solusi dan yang tidak lupa kalah pentingnya adalah bagaimana kita fungsi pemasaran dari hasil pertanian Kota Pasuruan dengan keterbatasan lahan yang ada. Dinas Pertanian harus lebih memaksimalkan fungsinya untuk lebih memberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian sehingga hasil pertanian akan bisa lebih maksimal. Apalagi kita nanti mendorong posisi tanah abadi pertanian di Pasuruan itu ada Mas Yan sampai hari ini. Kami Paslon 2 akan mempertahankan itu sampai kapanpun. Walaupun ini memang kota, tapi itu posisi rata-rata pertanian di sisi timur wilayah Kota Pasuruan. Ini mungkin akan kita pertahankan supaya keseimbangan antara pertanian dan bidang-bidang yang lain tetap berjalan di Kota Pasuruan. Ya, waktu habis, silakan pasangan calon nomor 1 menjawab kembali. Kata kuncinya adalah lahan berkurang tetapi produktivitas tetap meningkat. Itu yang jadi tantangan petani di kota. Nah solusinya memang tidak ada pilihan lain, memang ini urban farming. Bisa pertanian organik, bisa juga pertanian hidroponik. Alhamdulillah saya sudah mulai menjadi pelaku dari petani hidroponik. Kalau masyarakat kita didik pelan-pelan, kemudian ngajak anak-anak muda terutama untuk bisa bergelut di dunia pertanian hidroponik atau organik, ini sebenarnya sesuatu hal yang cukup menarik karena pasarnya masih luas ya. Memang ini perlu rajin, perlu kerja keras, tetapi hasilnya juga lumayan. Nah, saya
setuju bahwa ada lahan yang memang tidak bisa digantikan, dia harus tetap lahan. Nah, untuk petani-petani yang konvensional seperti ini, saya sedikit paham juga, itu bisa akan tetap kita pertahankan dengan bantuan pupuk tadi, asuransi, dan sebagainya itu, sambil ketika panen itu tetap kita jaga harganya lewat hadirnya BUMD Pangan Kota Pasuruan. Mungkin ada tambahan? Peningkatan kapasitas petani dengan penguatan teknologi juga penting untuk sektor perkotaan. Karena memang sekali lagi bahwa petani juga harus melakukan transformasi untuk menjawab kebutuhan dan kebutuhan hari ini, terutama pertanian di sektor perkotaan.